Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada nantinya di webinar komunitas Sevima. Saat ini kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Maslim Halimin, Ketua Umum Aptikis, Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, sekaligus tokoh di Pasangkayu yang selalu dicintai dan dinantikan kehadirannya oleh masyarakat Pasangkayu. Selamat siang, Pak Kiai Maslim. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin belum semua orang, Pak, mengenal apa itu Aptikis tadi, Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta. Boleh diceritakan sekilas nggak, Pak? Apa itu Aptikis, Pak? Iya, jadi Aptikis itu adalah asosiasi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta seluruh Indonesia. Asosiasi ini sesungguhnya merupakan hasil dari keresahan, kegelisahan dari teman-teman perguruan tinggi Islam swasta yang selama ini tidak memiliki sebuah tempat untuk bisa berkumpul, bisa bertemu, lalu kemudian membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi termasuk masa depan perguruan tinggi Islam swasta. Nah, oleh karena itu lahir dari keresahan-keresahan itu, ya, kemudian disepakatilah untuk membentuk sebuah asosiasi secara nasional. Selama ini memang ada lembaga yang terbentuk, tetapi lembaga-lembaga itu adanya di kopertais wilayah. Bentuknya juga bermacam-macam. Ada yang menyebut sebagai forum kerjasama, ada yang menyebut sebagai forum pimpinan, dan sebagainya. Nah, tetapi meskipun ada di tingkat kopertais, ruang lingkup kerja mereka itu juga sangat terbatas. Mereka tidak mungkin kemudian membicarakan itu persoalan secara nasional. Komunikasi antar kopertais juga sangat terbatas. Nah, oleh karena itu digagaslah bahwa harus ditingkatkan, harus ada sebuah lembaga yang bersifat nasional yang bisa menaungi 879 perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, alhamdulillah bulan Desember 2022 yang lalu kita berhasil melaksanakan Munas yang pertama. Dan hasil dari Munas bulan Desember itulah pada tanggal 9 sampai tanggal 11 Mei ini, insya Allah besok kita mulai, itu akan dilaksanakan rapat kerja nasional sekaligus mengukuhkan seluruh Dewan Pimpinan Pusat Aptikis seluruh Indonesia. Ya, Pak. Kalau pertama kali nih Pak, idenya membentuk asosiasi tadi, itu di tahun berapa, Pak Maslim? Tahun 2022. Masya Allah. Jadi 2022, tepatnya di bulan Maret 2022, saya menginisiasi teman-teman dari Kopertais Wilayah 8 untuk bertemu di Makassar. Kemudian pembahasan kita waktu itu adalah berkaitan dengan akreditasi program studi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri. Kenapa harus dibicarakan itu secara serius? Karena kami menganggap bahwa kehadiran lembaga akreditasi mandiri yang berbayar itu cenderung membuat perguruan tinggi itu akan mengalami masalah, terutama soal finansial, bagaimana membiayai akreditasi yang berbayar itu. Satu program studi harus menyiapkan anggaran yang cukup besar, mulai dari persiapan, asesmen lapangan, sampai kemudian termasuk penyiapan borangnya dan lain-lain. Nah, dengan asumsi keterbatasan anggaran kita, tentu harus ada solusi. Nah, disitulah lahir, wah ini kalau kita cuma sampai membicarakan di tingkat kopertais, kawan-kawan kopertais lain juga seperti itu, hanya membahas di tingkat kopertais, ini sama saja ini kita membicarakan sesuatu yang tidak sampai-sampai. Nah, makanya kami kemudian berpikir ini harus ditingkatkan, harus ada lembaga secara nasional. Itu gagasan awal, Pak.
Ya. Masya Allah. Tadi juga disebutkan sekilas sudah pernah mengadakan Munas pertama kali bulan Desember tahun 2022 ya Pak Maslim. Bisa diceritakan Betul, secara betul. sekilas Pak ini Munasnya itu apa dan seperti apa Munasnya? Eh, ya, jadi Munas yang pertama itu untuk mendapatkan pengakuan tentang kehadiran asosiasi ini. Jadi setelah menyelesaikan seluruh berkas administrasi pendaftaran asosiasi ini di Kemenkumham, kita sudah mendapatkan pengakuan. Jadi dari Kemenkumham sudah mengeluarkan surat sertifikat bahwa Aptikes ini adalah organisasi yang terdaftar secara resmi. Nah, tugas kita berikutnya adalah harus mendapatkan pengakuan secara nasional, termasuk dengan kehadiran kawan-kawan dari perguruan tinggi swasta yang lain. Dan alhamdulillah setelah kami sosialisasikan ke 15 kopertais seluruh Indonesia, hadir dari 15 kopertais seluruhnya hadir. 15 kopertais hadir, perwakilan-perwakilan. Ada beberapa yang kemudian berkeinginan hadir, tapi ya terkendala berbagai hal. Ada kesibukan karena sementara memang ada kegiatan yang bertepatan di kampus, ada yang tidak hadir karena memang terkendala oleh biaya, dan penyelenggaraan Munas itu dilaksanakan dengan cara saweran antar perguruan tinggi. Jadi biaya dari perguruan tinggi masing-masing, lalu kemudian kita mencari tempat, menyepakati di mana yang kira-kira lebih mudah untuk dijangkau dan biayanya juga terjangkau, lalu kemudian kita menyelenggarakan. Jadi kegiatannya itu murni dari PT KIS. Ya, Masya kira-kira Allah. seperti itu, Pak. Sampai Nah, gotong royong saweran itu tadi ya Pak Maslim yang disebut untuk mengumpulkan ya, saudara di seluruh konsekuensi sebuah Indonesia. perjuangan kan harus begitu, Pak. Konsekuensi Masya Allah. perjuangan begitu. Nah, terus dilanjutkan ini Pak. Tadi sudah disebutkan tanggal 9 sampai tanggal 11 akan mengadakan Munas di Betul. Makassar. Nah, ini bisa Ya. diceritakan nggak Pak agendanya seperti apa? Agenda Munas kita ini pertama memang kita ada diskusi-diskusi ya yang kita selenggarakan dengan menghadirkan beberapa narasumber. Kita akan membicarakan berbagai permasalahan yang terjadi, kemudian prospek pengembangan PT KAIS ke depan, jadi peluang dan tantangan yang akan kita hadapi, kemudian bagaimana menjalin komunikasi dan kerjasama secara lebih luas, bukan hanya dengan PT KAIS di Indonesia, tetapi antara PT KAIS dan perguruan tinggi umum yang lain. Kemudian orientasinya adalah ya bagaimana tema yang diangkat ini adalah tetap kita PT KAIS itu harus bangkit, kemudian maju dan setara. Nah, kenapa masih tema itu? Karena memang kita menganggap bahwa tahun ini adalah tahun kita untuk mulai bangkit, mulai bergerak, menata diri, merubah diri, bangkit, dan kita harus bisa sejajar dengan perguruan tinggi manapun di Indonesia itu. Ya, jadi seperti itu agendanya. Oke Pak, tadi disebutkan juga tema-tema materinya dan ini Pak yang menarik Ya, topiknya tentang bangkit, maju dan setara. Nah, kalau saat ini sekarang. menurut Pak Ya. Maslim, tantangan yang dihadapi kampus Islam swasta itu apa saja sih Pak? Oh banyak, Pak. Pada semua aspek itu menjadi permasalahan besar yang sekaligus menjadi tantangan yang harus kita selesaikan. Kita menghadapi permasalahan yang cukup akut dalam bidang SDM misalnya. Kita mengalami permasalahan khusus dalam bidang finansial, keuangan kita. Menghadapi masalah yang serius berkaitan dengan uh, jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa itu terkait oleh banyak faktor, bukan hanya karena faktor PTKS itu ada di daerah-daerah sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat, tetapi juga bagaimana supaya PTKS itu dapat mendapatkan jumlah mahasiswa yang lebih daripada yang ada saat ini. Nah, salah satu kendalanya misalnya adalah kita masih
ya umumnya mahasiswa itu masih direkrut dari kalangan menengah ke bawah. Ya, kalangan menengah ke bawah itu yang kemudian PTKS itu mau tidak mau terpaksa di samping menjadi perguruan tinggi juga menjadi lembaga sosial. Maksudnya gini, kadang-kadang mahasiswa itu sudah harus semester, tapi belum bayar SPP. Nah, kalau perguruan tinggi yang lain, kalau sudah masuk tahun akademik, tahun ajaran baru, mereka belum menyelesaikan SPP-nya, itu tidak bisa mulai kuliah. Tapi bagi PTKS, ya udahlah daripada kamu tidak kuliah, ikut kuliah dulu sambil menyiapkan penyelesaian administrasi SPP-nya dan lain-lain. Tapi toh sampai semester belum selesai SPP-nya, ya harus dimaklumi dan dipersilahkan untuk ikut ujian. Nah, itu artinya PTKS itu tidak hanya menjadi perguruan tinggi yang memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi kita untuk belajar, tapi sekaligus menjadi lembaga sosial, membantu orang-orang yang ingin mendapatkan kesetaraan, kesejajaran, mendapatkan kesempatan dan keadilan untuk bisa mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan yang lebih bagus, gelar sarjana yang mereka raih, itu kita kasih kesempatan. Karena kalau dia ke perguruan tinggi umum, masuk di kota-kota itu tidak mungkin mereka dapatkan. Jadi di PTKS inilah tempatnya mereka mendapatkan itu. Meskipun dengan ya sama-sama kita, jadi PTKS-nya juga mengalami hambatan, ya karena anggarannya terbatas, mahasiswanya ya kita selamatkan dulu. Itu prinsipnya kita. Ya. Masya Allah. Jadi ini juga terkait dengan Bapak sendiri di Pasangkayu mendapatkan amanah luar biasa sebagai ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan sebagai pimpinan yayasan. Ini informasi baru juga Pak bahwa kampus itu juga sebagai lembaga sosial ini tadi Pak. Nah, lanjut lagi Pak tentang Munas Aptikisnya Pak. Kalau saat ini Ya. yang rencana datang di Munas Aptikis besok berapa kampus atau berapa orang Bapak? Rakernas. Di Rakernas. Iya Ya. Bapak. Rakernas, Rapat Bapak. kerja nasional ini insya Allah dihadiri beberapa tokoh pimpinan perguruan tinggi, antara lain ini saya sebut sebagai saudara saudara kandung, kakak kandungnya Aptikis, yakni Ketua BKS PTIS, Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta. Beliau adalah rektor di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Profesor Fatul Wahid MSI. Nah, beliau insya Allah hadir sebagai salah satu narasumber. Kemudian sampai hari ini masih teragendakan insya Allah Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, jadi bukan sebagai KSP-nya, tapi Jenderal Muldoko sebagai wakil ketua Dewan Kehormatan di Aptikis, di bawah Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Nah, insya Allah beliau akan hadir besok di acara Rakernas. Kemudian insya Allah juga hadir Wakil Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan beberapa materi berkaitan dengan Rakernas ini. Dan beberapa rektor yang lain, Rektor UIN Alauddin Makassar, Rektor Unismu Makassar, Rektor UMI Makassar, lalu kemudian Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Ashabul Kafi juga insya Allah akan hadir. Masya Allah. Kalau jumlah kampusnya Pak, yang ikut Pak, pesertanya Bapak? Peserta, alhamdulillah hari ini sudah ada beberapa yang sudah datang. Antara lain sudah tiba tadi siang ini, tadi malam adalah dari Aceh sudah sampai dan sekarang sementara istirahat. Kemudian beberapa yang lain insya Allah akan tiba besok. Jadi pesertanya ini dari Aceh, wilayah Sumatera itu alhamdulillah Aceh, Batam, kemudian Riau, Palembang, Jambi, Lampung, insya Allah hadir. Kemudian Jawa, seluruh Jawa dari DKI sampai Jawa Timur, alhamdulillah hadir. Kemudian dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Papua, Maluku, Sulawesi keseluruhan hadir, alhamdulillah. Kalimantan, insya Allah hadir.
Jumlahnya Pak, 100 kampus Bapak? Yang sudah terdata ini ada lebih 100 yang sudah siap. Ya. Masya Allah. Kalau jumlah orangnya Bapak yang ikut agenda Rakernas besok? Itu jadi yang sudah menyatakan yang sudah terdaftar itu ada lebih 100. Saya tidak tahu persis jumlahnya, tapi sudah lebih 100 dan itu dari seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh sampai Papua sudah hadir, insya Allah. Masya Allah. Nah, dengan kehadiran peserta sebanyak itu Bapak, apa pesan-pesan dan harapan dari Pak Kiai untuk para peserta dan Munas ini nantinya Pak? Ya, tentu yang pertama eh, tentu saya sangat menyambut dengan sangat gembira, sangat berbahagia, antusiasme teman-teman pimpinan PTKS dengan segala keterbatasan, dengan segala kesibukan masih menyempatkan hadir untuk mengikuti Rakernas ini. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa dengan Rakernas ini akan dapat melahirkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan bagaimana kemudian PTKS ini benar-benar bisa berkiprah lebih besar, lebih banyak lagi, lalu kemudian bisa merubah kondisi internal kita. Jadi yang kita pahami bahwa di dalam Al-Quran itu disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau bukan kita yang merubah diri sendiri, maka Tuhan sendiri pun tidak akan mau merubah kita. Oleh karena itu kita mulai dari diri kita bergerak, kita berusaha, lalu kemudian kita berharap bahwa dengan usaha ini akan melahirkan perubahan-perubahan yang mendasar bagi pengembangan dan kemajuan PTKS ke depan agar bisa benar-benar setara dengan perguruan tinggi manapun. Ya, kita berharap PTKS ke depan itu bisa menjadi perguruan tinggi yang dipandang ya secara kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu ya kita harus memulai kerjanya dari sekarang. Amin, amin. Nah, terakhir lagi ini Pak, tadi sudah ada harapan bagi kampus dan bagi Aptikis, terus harapan Bapak untuk pengembangan Aptikis ke depan Pak, apa yang jadi rencana Aptikis Bapak? Besok itu insya Allah akan disusun program kerjanya kita. Dan tentu program kerja itu sejalan dengan tujuan Aptikis itu sendiri sebagai sebuah asosiasi yang menghimpun seluruh perguruan tinggi Islam swasta dalam rangka membangun komunikasi dan kerjasama untuk pengembangan PTKS. Nah tentu setelah ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah besok juga akan dilakukan pelantikan untuk pengurus Aptikis wilayah 8. Lalu kemudian selanjutnya kita akan bergerak ke Kopertais lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun kerjasama dan membantu pengembangan PTKS, terutama berkaitan dengan bagaimana standar penjaminan mutunya bisa benar-benar bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa mencapai kualitas akreditasi. Yang ketiga, bagaimana bisa meningkatkan kualitas dosen, baik itu ya melalui berbagai kegiatan maupun pendidikan lanjutan. Ya, salah satu hal yang kita kan dosen-dosen PTKS itu dapat mencapai menyelesaikan pendidikan S3-nya ya minimal seperti itu. Kemudian PKD-nya jadi kenaikan pangkat dosen, beban kerja dosen itu yang mempengaruhi kenaikan pangkatnya juga harus diperbaiki sehingga dosen itu bisa mencapai tidak hanya sekedar bahwa secara kualitas mereka lebih bagus, tetapi secara ekonomi juga harus lebih bagus. Amin. Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas mereka di dalam mengajar. Jadi saya kira gagasan-gagasan itu nanti akan terakumulasi dalam program kerja yang akan disusun besok. Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Dr. Maslim Halimin, Ketua Umum Aptikis, sekaligus pimpinan Yayasan DDI Pasangkayu. Terima kasih Pak Maslim. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.